Selamat datang di channel Misteri Dunia. Tempat di mana menceritakan kisah-kisah horor yang ada di penjuru dunia. Jika kalian suka dengan video Misteri Dunia, jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Selamat menonton. Tanggal 11 Desember tahun 1993, waktu menunjukkan pukul 1 siang. Dalam waktu kurang dari 30 detik, sebuah bangunan megah bernama Tower 1 Highland. Tower itu ambruk ke tanah, bukan karena gempa, bukan karena bom, tapi karena kelalaian. Sebanyak 48 nyawa tertimbun hidup-hidup di tengah hujan deras yang turun tanpa henti selama berminggu-minggu. Ratusan lainnya kehilangan rumah, keluarga, dan sisa-sisa rasa aman yang pernah mereka miliki. Tapi tragedi ini bukan sekadar tentang sebuah gedung yang roboh. Ini adalah kisah tentang peringatan yang diabaikan, tentang keputusan manusia yang menantang alam, dan tentang misteri yang masih bergema hingga hari ini, di antara puing-puing beton yang membisu. Dalam video panjang ini, kita akan menelusuri setiap detail. Dari awal pembangunan yang ambisius di era tahun 1970-an, hingga teror spiritual yang masih dipercaya menghantui lokasi tersebut hingga kini. Kami sajikan secara lengkap, berdurasi panjang, dan dibagi ke dalam 7 segmen besar, untuk memahami bahwa tragedi ini bukan hanya bencana konstruksi, tapi juga cermin dari keserakahan, kelalaian, dan peringatan yang terlambat disadari. Inilah dokumenter investigatif Highland Tower. Selamat datang di Misteri Dunia. Dan sekarang, kita mulai dari awal cerita. Sebuah masa di mana Highland Tower pernah dianggap sebagai simbol kemewahan dan kemajuan, tapi diam-diam, fondasinya sudah rapuh sejak hari pertama. Sejarah pembangunan dan masa kejayaan Highland Tower. Highland Tower adalah kompleks apartemen bertingkat yang pernah berdiri megah di kawasan Taman Hillview, Hulu Klang, Selangor, Malaysia. Kompleks ini dibangun pada awal tahun 1970-an, tepatnya mulai dirancang dan dikembangkan sekitar tahun 1974. Tujuan proyek ini adalah untuk menyediakan hunian mewah bagi kalangan menengah ke atas, terutama profesional, ekspatriat, serta kalangan elit yang ingin tinggal di kawasan yang tenang, hijau, dan jauh dari hiruk-pikuk pusat kota Kuala Lumpur. Lokasinya dipilih karena terletak di atas lereng bukit yang menghadap langsung ke arah kota. Dari sisi komersial, ini merupakan daya tarik yang sangat kuat. Highland Tower menjanjikan pemandangan kota yang indah, udara sejuk karena dikelilingi pepohonan, dan suasana eksklusif yang tidak bisa didapatkan di apartemen biasa. Pembangunan ini terdiri dari 3 blok utama, Tower 1, Tower 2, dan Tower 3, yang masing-masing dibangun dengan struktur beton bertulang dan desain modern pada zamannya. Tower 1 dibangun lebih awal, sekitar tahun 1975, dan menjadi blok pertama yang selesai dan dihuni. Kemudian menyusul Tower 2 dan Tower 3 pada akhir dekade tahun 1970-an. Ketiga menara ini berdiri berdampingan membentuk pola setengah melingkar di lereng bukit. Ketinggian masing-masing tower mencapai 12 tingkat, dengan total unit per blok berkisar antara 50 hingga 70 unit, tergantung pada tipe dan konfigurasi lantainya. Lingkungan tempat dibangunnya Highland Tower dikenal sebagai Taman Hillview, sebuah kawasan perumahan yang saat itu masih baru dan belum terlalu padat. Kawasan ini berada di zona berbukit yang masih dikelilingi banyak vegetasi alami. Di sebagian besar rumah-rumah di sekitar lokasi juga merupakan milik individu dengan status sosial menengah ke atas. Fasilitas umum di area tersebut mulai berkembang seiring berjalannya waktu, termasuk akses jalan, jaringan listrik, air bersih, dan keamanan lingkungan. Dari sisi fasilitas internal, Highland Tower dirancang dengan sangat lengkap untuk ukuran masa itu. Masing-masing blok memiliki area parkir pribadi, sistem intercom, lift, dan sistem keamanan. Di area terbuka disediakan kolam renang, taman bermain,
dan jalur jogging kecil. Balkon-balkon setiap unit menghadap langsung ke arah lembah dan pegunungan atau ke arah kota Kuala Lumpur di kejauhan. Ini memberikan nilai lebih bagi calon pembeli dan penghuni. Pada awalnya, proyek ini mendapat sambutan positif. Banyak orang tertarik memiliki unit di sana karena dianggap prestisius dan ideal untuk investasi jangka panjang. Beberapa unit juga dijual kepada investor asing, terutama dari Singapura dan Hong Kong. Harga per unit waktu itu tergolong tinggi sebanding dengan hunian elit lainnya di pinggiran Kuala Lumpur. Namun, sejak awal perencanaan, ada satu hal yang sebenarnya sudah dicatat oleh sebagian pihak teknis dan ahli geologi, yaitu kondisi geografis kawasan tersebut. Taman Hillview berada di wilayah lereng berbatu dan berlereng curam. Tanahnya tidak seluruhnya stabil, terutama pada musim hujan. Daerah ini memiliki curah hujan tahunan yang cukup tinggi, dengan rata-rata mencapai lebih dari 2.500 mm per tahun. Lereng yang curam ditambah curah hujan tinggi adalah dua faktor utama yang membuat suatu lokasi rawan longsor, terutama jika tidak diperkuat dengan sistem drainase dan penahan tanah yang memadai. Namun, peringatan teknis tersebut tidak menjadi penghalang bagi para pengembang. Proyek tetap berjalan, bahkan dipercepat demi memenuhi permintaan pasar. Saat itu, belum ada regulasi khusus yang secara ketat mengatur pembangunan di lereng bukit. Ketiadaan regulasi ini dimanfaatkan oleh pengembang untuk memaksimalkan lahan dan menekan biaya. Pada masa kejayaannya, sekitar tahun 1980-an hingga awal tahun 1990-an, Highland Tower menjadi simbol hunian mewah di kawasan timur Kuala Lumpur. Beberapa tokoh terkenal, termasuk pengusaha dan pejabat, diketahui memiliki unit di sana. Kompleks ini dianggap sebagai tempat tinggal yang aman, nyaman, dan ideal untuk keluarga. Setiap akhir pekan, suasana di sekeliling tower cukup hidup, terutama di area kolam renang dan taman bermain. Anak-anak bermain, orang tua bersantai, dan suasana sosial antar penghuni cukup erat. Banyak penghuni menyebut bahwa tinggal di Highland Tower memberikan ketenangan yang tidak bisa didapat di tengah kota. Mereka menikmati udara segar pagi hari, mendengar suara alam, dan jauh dari polusi suara kendaraan. Dari sisi utilitas, semua fasilitas berjalan normal, listrik stabil, air bersih lancar, dan pengelola gedung melakukan perawatan berkala. Namun, di balik semua itu, sistem struktural bangunan sebenarnya memiliki kelemahan yang tidak terlalu diperhatikan. Pada tahun-tahun awal penggunaan, belum tampak masalah serius, tapi tanda-tanda ketidakseimbangan mulai muncul perlahan-lahan yang baru akan memberi sorotan besar nanti. Faktor kelalaian awal mulai terlihat saat kawasan sekitar mulai mengalami perubahan. Beberapa proyek pembangunan lain bermunculan di atas bukit, lebih tinggi dari lokasi Highland Tower. Vegetasi alami mulai dibabat, dan sistem drainase alami terganggu. Hal ini berdampak pada kestabilan tanah di bawah tower, namun belum banyak disadari oleh penghuni maupun pengelola. Sejak tahun 1990, beberapa penghuni mulai merasakan bahwa dinding unit mereka muncul retakan-retakan kecil. Mereka juga mencatat bahwa saluran air sering mengalami penyumbatan dan permukaan lantai terasa agak miring di beberapa area. Pengelola hanya melakukan perbaikan ringan tanpa investigasi menyeluruh. Sementara itu, dari sisi administratif, tidak semua prosedur pemeliharaan dijalankan sesuai standar. Beberapa dokumen pengawasan konstruksi hilang, dan tidak ada audit menyeluruh. Sejak tower selesai dibangun, pihak pengembang sudah tidak lagi terlibat aktif, dan pengelolaan diserahkan kepada badan pengelola internal yang terbatas dari sisi teknis. Meski demikian, dari luar, Highland Tower masih tampak megah. Banyak orang yang tetap ingin membeli atau menyewa unit di sana. Harga pasar tetap tinggi, dan kompleks ini masih digunakan sebagai simbol status. Hingga menjelang akhir tahun 1993, tidak ada satupun penghuni yang benar-benar menyangka bahwa di balik kenyamanan dan kemewahan itu, struktur bangunan mereka perlahan-lahan melemah.
tanda-tanda awal bahaya, dan kelalaian struktural. Setelah memasuki dekade tahun 1990-an, suasana di Highland Tower secara kasat mata masih tampak normal, kehidupan berjalan seperti biasa, namun di balik rutinitas itu, mulai muncul tanda-tanda yang seharusnya menjadi peringatan serius. Retakan-retakan kecil mulai terlihat di sejumlah unit, terutama di Tower 1. Beberapa penghuni awalnya mengira ini hanya retakan biasa akibat usia bangunan. Tapi retakan tersebut tidak berhenti dalam beberapa bulan. Retakan yang awalnya kecil bertambah lebar. Dinding mulai terbelah di beberapa titik. Lantai yang dulunya rata kini terasa sedikit menurun di bagian tepi. Beberapa penghuni mulai melaporkan bahwa mereka merasa sedikit oleng ketika berjalan di dalam unit, terutama saat turun dari kamar tidur ke ruang tengah. Permukaan ubin pecah secara tidak merata, plafon di beberapa unit juga mulai menunjukkan lekukan. Tidak semua penghuni sadar apa arti dari gejala ini. Bagi sebagian orang, itu dianggap hanya masalah estetika. Tapi bagi mereka yang paham struktur bangunan, ini adalah tanda awal dari pergerakan tanah yang terjadi di bawah fondasi. Tidak berhenti sampai di situ, saluran air di beberapa blok mulai mengalami gangguan. Air dari kamar mandi dan dapur tidak mengalir sempurna. Seringkali terjadi genangan kecil yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Tukang bangunan lokal dipanggil untuk memperbaiki. Tapi sebagian besar hanya menyarankan pembersihan saluran tanpa investigasi lebih lanjut terhadap saluran utama di bawah tanah. Namun kenyataannya, pipa-pipa saluran telah bergeser. Dan itu hanya mungkin terjadi bila tanah dasar ikut bergeser. Tanah yang bergeser perlahan ini tidak hanya berdampak pada bangunan Highland Tower. Lereng bukit tempat tower berdiri mulai mengalami tekanan tambahan dari atas. Ini disebabkan oleh proyek pembangunan tambahan yang dimulai secara ilegal di puncak bukit, tepat di atas Highland Tower. Di atas bukit itu, pengembang lain mulai membuka lahan, memotong lereng, dan membuat jalan tanah, serta fondasi rumah mewah tanpa sistem penguatan lereng yang memadai. Vegetasi alami yang sebelumnya berfungsi sebagai penahan air hujan, ditebang habis. Tanpa vegetasi, air hujan tidak lagi terserap ke dalam tanah. Sebaliknya, air mengalir langsung ke lereng, menghantam lereng Highland Tower secara bertubi-tubi, menyebabkan tekanan hidrostatik meningkat. Saluran drainase utama yang sebelumnya mengalirkan air hujan dari bukit ke bawah tersumbat oleh lumpur dan material bangunan yang terbawa aliran. Tidak ada sistem pengalihan air darurat yang dibangun. Semua air langsung menuju ke kaki bukit tempat Tower 1 berdiri. Warga mulai menyadari ada yang tidak beres. Beberapa penghuni mulai mendokumentasikan retakan, melapor ke pengelola gedung, dan mengajukan permintaan inspeksi struktural. Namun, laporan-laporan ini tidak mendapat respons berarti. Pengelola berdalih bahwa bangunan masih aman dan tidak ada risiko besar. Tidak ada tindakan pemeriksaan geoteknik dilakukan, bahkan ketika beberapa balkon mulai terlihat menggantung tidak sejajar. Pengelola masih menyarankan penghuni untuk tidak panik. Masalah lain juga muncul. Lantai basement parkir mulai tergenang air masuk dari dinding-dinding luar, bukan dari atas. Artinya, air tanah mulai menekan masuk ke dalam struktur. Tekanan dari bawah menandakan bahwa tanah di sekitar fondasi mengalami saturasi air berlebih, dan jika ini dibiarkan, bisa mengikis dasar bangunan secara perlahan. Beberapa penghuni yang paham teknik sipil mencoba meminta audit independen, tapi biaya dan izin terbukti menjadi penghalang. Tanpa kewenangan dari pemilik gedung, mereka tidak bisa mengakses data teknis pembangunan awal. Cetak biru struktur atau catatan pemeliharaan. Masuk ke akhir tahun 1993, cuaca berubah drastis. Hujan turun hampir setiap hari selama berminggu-minggu. Volume air yang masuk ke tanah meningkat tajam. Lereng bukit yang gundul tidak mampu menyerap air dengan baik.
Lapisan tanah liat yang berada di bawah permukaan menjadi jenuh dan mulai bergerak perlahan. Ini tidak terlihat dengan mata telanjang, tapi efeknya terasa pada bangunan. Dinding luar mulai melengkung, kaca jendela retak, dan pintu tidak bisa tertutup rapat. Semua ini adalah tanda bahwa struktur bangunan sudah tidak lagi berdiri pada fondasi yang stabil. Beberapa warga mulai mengungsi secara diam-diam, terutama mereka yang unitnya mengalami kerusakan paling parah. Tapi sebagian besar tetap tinggal karena tidak percaya akan terjadi sesuatu yang fatal. Mereka yakin bahwa ini hanya gejala biasa akibat usia bangunan dan cuaca buruk. Mereka percaya pengelola akan mengambil tindakan bila situasi memburuk, tapi pengelola tetap diam. Mereka mengandalkan bahwa bangunan besar seperti ini tidak akan runtuh semudah itu. Sayangnya, tidak ada seorang pun dari pihak pengembang awan atau pengelola yang melakukan analisis pergerakan tanah secara serius. Tidak ada pemasangan alat pemantau pergerakan tanah. Tidak ada pembongkaran bagian bangunan untuk investigasi lebih lanjut. Semua peringatan dini yang muncul diabaikan. 1 minggu sebelum tragedi, hujan semakin intens. Hampir setiap hari hujan turun selama 8 hingga 10 jam tanpa henti. Saluran air darurat tidak mampu menahan limpahan air. Air mengalir seperti sungai di belakang Tower 1, membawa lumpur, batu, dan puing pondasi belakang Tower 1 perlahan terkikis. Dan akhirnya, 2 hari sebelum kejadian, sebuah retakan besar muncul di belakang area Taman Tower 1, tepat di area rumput dekat fondasi. Retakan itu menganga hingga beberapa meter panjangnya. Warga kembali melapor, kali ini dengan foto dan video, tapi tetap tidak ada perintah evakuasi. Tidak ada investigasi lapangan. Hingga akhirnya, alam berbicara. Dan manusia tetap tidak mendengar. 11 Desember tahun 1993, hari ketika langit runtuh. Sabtu, 11 Desember tahun 1993. Cuaca sejak pagi hari sudah menunjukkan gejala buruk. Sejak pukul 6 pagi, hujan mulai turun di kawasan Taman Hillview, Hulu Klang. Hujan tidak deras, tapi konstan. Awan mendung gelap menggantung rendah, dan suhu udara terasa lembab serta dingin. Tower 1 Highland Tower berdiri seperti biasa. Sebagian besar penghuni telah beraktivitas. Ada yang sedang bersiap berbelanja, ada yang sedang duduk di balkon sambil menikmati udara pagi. Beberapa anak-anak sedang bermain di dalam unit, sementara lansia duduk menonton televisi. Tidak ada tanda-tanda mencolok dari luar bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Tapi bagi sebagian penghuni, hari itu dimulai dengan perasaan yang tidak nyaman. Salah satu penghuni melaporkan bahwa sejak malam sebelumnya, mereka mendengar bunyi retakan kecil dari dinding. Pagi itu, suara itu terdengar lagi. Seperti suara kayu patah, tapi berasal dari dalam tembok beton. Namun, karena tidak ada getaran, penghuni tetap melanjutkan aktivitas seperti biasa. Sekitar pukul 10.30 pagi, hujan mulai semakin deras. Saluran air di belakang Tower 1 sudah meluap sejak malam sebelumnya. Tanah di belakang bangunan semakin penuh air. Genangan air mulai terlihat di bagian belakang taman. Sebuah retakan besar yang muncul 2 hari sebelumnya kini melebar. Beberapa warga mulai curiga dan keluar unit untuk melihat situasi. Ada yang melihat tanah mulai turun perlahan, seperti sedang ditarik oleh sesuatu. Pukul 11.15 pagi, sebuah suara keras terdengar. Bukan suara ledakan, tapi seperti bunyi runtuhan batu besar dari lereng. Seorang penjaga keamanan yang sedang berpatroli melaporkan ke pengelola bahwa tebing di belakang Tower 1 mulai longsor perlahan. Namun laporan ini tidak ditindaklanjuti. Tidak ada alarm evakuasi. Tidak ada pengumuman peringatan. Pukul 12.10 siang, hujan masih turun. Di dalam Tower 1, sebagian penghuni sudah kembali dari pasar atau warung.
Ada yang sedang makan siang, suasana hening. Listrik sempat berkedip, namun tetap menyala. Beberapa penghuni mulai merasakan getaran ringan di lantai. Tidak seperti gempa, tapi cukup terasa saat berdiri. Kemudian pukul 12.35 siang, suara yang lebih keras terdengar. Dinding belakang lantai dasar mulai retak secara vertikal di tempat parkir. Salah satu tiang penyangga terlihat miring, kendaraan yang diparkir di sisi barat mulai turun sedikit karena lantai mulai bergerak. Di salah satu pengemudi taksi yang menunggu penumpang di area luar melaporkan bahwa ia mendengar bunyi grok dari bawah bangunan. Pukul 12.55 siang, seorang penghuni dari lantai 4 menelepon ke pos keamanan. Ia melaporkan bahwa lantai terasa miring dan dinding di kamar mandi bagian belakang hancur dengan sendirinya. Tidak lama setelah telepon itu, suara gemuruh terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya. Lampu mulai mati total. 5 menit kemudian, pukul 13 siang, Tower 1 ambruk. Seluruh struktur, dari lantai paling atas hingga fondasi, runtuh dalam waktu kurang dari 12 detik. Bangunan tidak roboh ke samping, ia amblas ke bawah seperti terhisap, miring ke depan, dan kemudian hancur menjadi tumpukan beton, besi, dan debu. 48 nyawa hilang seketika, tidak ada waktu untuk lari. Tidak ada kesempatan untuk menyelamatkan diri. Unit-unit runtuh bertumpukan, orang-orang terperangkap dalam reruntuhan tanpa sempat memahami apa yang terjadi. Jeritan, dentuman, dan suara besi melengkung memenuhi udara. Hujan masih turun, tapi kini disertai teriakan panik dari penghuni Tower 2 dan Tower 3, serta warga sekitar. Tanah berguncang akibat dampak runtuhan, orang-orang berlari keluar rumah. Sebagian terpaku menyaksikan bangunan besar runtuh seperti domino. Suara alarm mobil menyala di mana-mana. Beberapa warga sekitar langsung menghubungi pihak berwenang. Dalam waktu 10 menit, ambulans dan tim penyelamat mulai berdatangan, tapi mereka tidak bisa langsung masuk. Akses ke lokasi tertutup reruntuhan, air, dan lumpur. Jalanan kecil di sekitar tower tergenang dan licin. Alat berat tidak bisa langsung digunakan, petugas hanya bisa menggali manual dengan tangan, linggis, dan sekop. Salah satu saksi mata adalah seorang ibu rumah tangga dari blok sebelah yang menyaksikan langsung saat Tower 1 hancur. Dalam wawancara dengan media lokal, ia berkata, "Saya lihat bangunan itu goyang pelan-pelan, seperti sedang disedot ke dalam tanah, kemudian hilang. Dalam 1 detik, asap dan senyap." Dalam laporan berita TV3 dan RTM yang disiarkan hari itu juga, terlihat visual reruntuhan Highland Tower yang rata dengan tanah. Besi-besi menonjol keluar seperti tulang dari tubuh yang patah. Debu dan air bercampur lumpur. Para petugas terlihat kelelahan, basah kuyup, dan bingung dari mana harus memulai. Korban selamat sangat sedikit. Dari total sekitar 93 penghuni yang tercatat tinggal di Tower 1, hanya segelintir yang tidak berada di dalam saat bangunan runtuh. Ada yang sedang bekerja, ada yang pergi keluar kota, dan ada 1 orang yang selamat. Karena kebetulan sedang berada di luar gedung, ia hanya mengalami luka ringan. Seorang pria yang selamat, karena keluar sebentar membeli makanan, menceritakan, "Saya tinggalkan rumah hanya 10 menit, kalau saya masih di dalam, saya juga ikut terkubur." Tim SAR bekerja tanpa henti selama berminggu-minggu, tapi harapan untuk menemukan korban selamat semakin kecil tiap jam berlalu. Banyak korban yang tidak pernah ditemukan secara utuh. Identifikasi jenazah dilakukan melalui serpihan pakaian, barang pribadi, dan DNA dari keluarga. Pemerintah Malaysia langsung mengumumkan status darurat di kawasan itu. Pembangunan di sekitar lereng dihentikan, investigasi besar-besaran dimulai. Publik mulai bertanya, siapa yang harus bertanggung jawab? Bagaimana bisa bangunan besar ambruk seperti itu di siang bolong tanpa gempa? Dan yang lebih penting, mengapa semua peringatan diabaikan? Proses pencarian korban dan aura spiritual di lokasi.
Setelah runtuhnya Tower 1 pada 11 Desember tahun 1993, fokus utama berubah pada operasi pencarian dan penyelamatan korban. Operasi ini berlangsung selama lebih dari 1 minggu penuh, di bawah kondisi cuaca yang tidak bersahabat dan medan yang sangat sulit. Tim penyelamat terdiri dari berbagai unsur, selain petugas pemadam kebakaran, polisi, dan para medis lokal. Malaysia juga mendapat bantuan dari tim penyelamat internasional. Tim khusus dari negara-negara tetangga dan organisasi kemanusiaan diterjunkan untuk membantu mencari dan mengevakuasi korban dari reruntuhan. Pada hari-hari awal, lokasi kejadian penuh dengan suara alat berat, teriakan penyelamat, dan alat komunikasi yang sibuk. Reruntuhan bangunan dan baja yang bercampur dengan lumpur dan air hujan membuat proses pencarian menjadi sangat sulit dan berbahaya. Banyak bagian reruntuhan yang tidak stabil dan bisa runtuh lagi kapan saja. Dalam operasi ini, beberapa jenazah berhasil ditemukan dan diidentifikasi. Namun, sejumlah korban tidak pernah ditemukan sampai hari ini. Hal ini menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban dan menambah kesan mistis serta aura kelam di lokasi. Di pinggir lokasi kejadian, keluarga korban menunggu dengan penuh kecemasan. Mereka berdiri atau duduk di antara kerumunan orang, mengamati proses pencarian. Beberapa dari mereka menangis, sementara yang lain berdoa dengan khusyuk. Rasa haru dan kesedihan begitu nyata mengisi setiap sudut area. Para relawan yang turut membantu operasi pencarian juga mulai melaporkan pengalaman yang sulit dijelaskan secara logika. Beberapa dari mereka mengatakan mendengar suara-suara aneh yang berasal dari dalam reruntuhan. Suara itu bukan suara alat berat ataupun percakapan manusia, melainkan seperti bisikan, jeritan samar, atau suara langkah kaki yang tidak terlihat sumbernya. Fenomena ini menimbulkan ketegangan dan aura mencekam yang bahkan terasa pada siang hari. Beberapa petugas melaporkan perasaan tidak nyaman dan was-was saat bekerja, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik reruntuhan. Ini membuat suasana di sekitar lokasi semakin berat dan penuh misteri. Tidak hanya dari petugas dan relawan, warga sekitar juga merasakan perubahan atmosfer. Tempat yang sebelumnya dianggap sebagai kawasan elit dan tenang berubah menjadi lokasi yang syarat dengan kesedihan, ketakutan, dan keheningan yang aneh. Hari ke-1 hingga ke-3, fokus utama adalah menemukan korban yang mungkin masih hidup. Namun, kondisi cuaca dan medan membuat operasi sulit dan berisiko. Beberapa jenazah berhasil ditemukan, sebagian besar dalam kondisi mengenaskan. Hari ke-4 hingga ke-7, pencarian lebih fokus pada evakuasi korban dan identifikasi jenazah. Tim gabungan mulai mengatur area secara sistematis untuk memastikan tidak ada korban yang terlewat. Hari ke-8 hingga ke-10, operasi mulai memasuki tahap akhir dengan beberapa korban yang hilang belum ditemukan. Pencarian dilakukan dengan bantuan teknologi seperti radar dan anjing pelacak. Tapi hasilnya tetap terbatas. Salah satu keluarga korban yang paling dikenang adalah keluarga dari seorang penghuni Tower 1 yang sudah tinggal di sana selama bertahun-tahun. Mereka selalu datang setiap hari ke lokasi dengan harapan mendapatkan kabar baik, namun kenyataannya penuh kesedihan. Seorang ibu yang kehilangan anaknya berkata, "Setiap hari saya datang ke sini, berharap bisa melihatnya keluar dari reruntuhan. Tapi yang saya lihat hanya puing-puing dan kesunyian. Ini sangat menyakitkan." Beberapa relawan yang bertugas melaporkan mendengar suara-suara aneh, terutama di malam hari. Mereka mendengar bisikan dan suara yang menyerupai tangisan dari bawah reruntuhan. Meski tidak ada sumber suara yang jelas, beberapa relawan merasa bulu kuduknya berdiri dan suasana menjadi sangat mencekam. Aura dan suasana di lokasi membuat semua orang yang hadir merasa waspada dan tidak nyaman. Meski siang hari dan cuaca cerah, perasaan ketegangan tetap menyelimuti area. Banyak yang percaya bahwa lokasi ini sudah menjadi tempat yang berhantu akibat tragedi besar yang terjadi. Teori mistis dan spiritual di balik tragedi.
Tragedi runtuhnya Tower 1 di Highland Tower pada tanggal 11 Desember tahun 1993 bukan hanya meninggalkan luka fisik dan psikologis yang dalam bagi para korban dan keluarga mereka. Peristiwa ini juga membuka pintu bagi berbagai spekulasi dan teori yang berkaitan dengan aspek mistis dan spiritual yang sulit dijelaskan secara ilmiah. Dalam segmen ini, kita akan membahas secara mendalam berbagai teori mistis dan kepercayaan spiritual yang beredar seputar lokasi Highland Tower. Teori-teori ini tidak hanya muncul dari masyarakat awam, tapi juga dari para praktisi spiritual, tokoh agama, dan beberapa saksi mata yang mengaku merasakan keanehan selama dan setelah tragedi terjadi. Sebelum Highland Tower dibangun, ada kepercayaan di kalangan penduduk setempat bahwa tanah di kawasan tersebut memiliki karakteristik keras atau bermuatan energi negatif. Kata keras di sini bukan berarti fisik tanah yang padat, tapi sebuah istilah untuk menyebut bahwa tanah tersebut memiliki aura atau getaran yang dianggap tidak bersahabat. Menurut kepercayaan lokal, ada tempat-tempat di bumi yang secara alamiah memiliki energi yang sulit untuk diimbangi atau dikendalikan oleh manusia. Lokasi yang dianggap keras secara spiritual ini biasanya dihindari untuk pembangunan atau aktivitas besar karena dipercaya bisa mendatangkan kesialan atau malapetaka. Di Highland Tower, kepercayaan ini muncul sejak masa awal pembangunan. Beberapa warga yang tinggal di sekitar area Hillview mengaku sudah merasakan ada sesuatu yang tidak biasa, seperti perasaan tidak nyaman, ketegangan, atau suasana yang berat di lokasi tersebut. Walaupun secara fisik pembangunan tetap berjalan dan apartemen mewah mulai berdiri, energi negatif itu dianggap terus membayangi lokasi. Beberapa pengunjung dan penduduk yang peka terhadap energi spiritual melaporkan pengalaman tidak menyenangkan bahkan pada masa kejayaan Highland Tower. Salah satu teori yang sering diperbincangkan adalah bahwa sebelum menjadi lokasi pembangunan apartemen, area Highland Tower konon digunakan untuk keperluan yang berhubungan dengan kematian atau pengasingan. Menurut cerita turun-temurun, dulu kawasan Bukit Hillview ini menjadi tempat pengasingan bagi orang-orang tertentu yang tidak diinginkan dalam masyarakat. Beberapa versi menyebut mereka adalah tahanan, orang sakit jiwa, atau kelompok yang diasingkan secara sosial. Tempat pengasingan ini tentunya membawa aura kesedihan dan kematian. Selain itu, ada pula kepercayaan bahwa sebagian tanah di lokasi ini pernah dijadikan sebagai tempat pemakaman, baik pemakaman biasa maupun pemakaman tak resmi. Meski belum ada penelitian arkeologi yang membuktikan keberadaan makam kuno atau bekas ritual, cerita ini cukup dipercaya dan diwariskan secara lisan oleh warga sekitar. Keberadaan makam atau area pengasingan ini dianggap bisa menjadi sumber energi negatif yang belum hilang, yang kemudian memperburuk kondisi spiritual lokasi saat pembangunan berlangsung. Banyak laporan dari paranormal dan tokoh spiritual yang pernah berkunjung ke Highland Tower menyebut bahwa energi negatif sudah terdeteksi sejak masa pembangunan gedung. Mereka menyatakan bahwa getaran dan aura di lokasi itu sangat berbeda dibandingkan dengan tempat lain. Beberapa di antaranya mengaku merasakan tekanan batin, rasa takut yang tidak masuk akal, hingga melihat bayangan-bayangan yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Laporan-laporan ini bukan hanya datang dari kalangan spiritual, tapi juga dari beberapa penghuni yang cukup peka terhadap hal-hal supranatural. Mereka merasakan adanya sesuatu yang mengganggu kenyamanan tinggal di Highland Tower, seperti perasaan diawasi, suara-suara aneh di malam hari, dan perasaan berat di beberapa titik gedung. Meski demikian, hal-hal ini sering diabaikan atau dianggap halusinasi karena secara fisik apartemen tersebut masih dianggap mewah dan nyaman. Namun, setelah tragedi runtuhnya Tower 1, banyak orang mulai menghubungkan kejadian itu dengan adanya energi negatif yang kuat di lokasi tersebut. Salah satu teori yang paling kontroversial dan sensitif adalah dugaan adanya praktik pesugihan di Highland Tower. Pesugihan merupakan praktik mendapatkan kekayaan dengan cara gaib,
biasanya dengan konsekuensi mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ada penghuni atau bahkan pengelola yang melakukan ritual pesugihan dengan harapan mendapatkan keuntungan besar, mempercepat pembangunan, atau mempertahankan kemewahan apartemen. Ritual semacam ini diyakini memerlukan pengorbanan berupa energi spiritual atau nyawa. Meski teori ini sulit dibuktikan secara ilmiah dan cenderung merupakan rumor, cerita tentang aktivitas gaib dan praktik pesugihan ini cukup kuat beredar di masyarakat lokal dan komunitas paranormal. Praktik semacam ini juga dipandang sebagai salah satu faktor yang memperparah energi negatif di Highland Towers dan diduga menjadi salah satu alasan terjadinya tragedi. Selama masa operasi pencarian dan penyelamatan korban pasca runtuhnya Tower 1, ada laporan dari relawan dan petugas yang mengalami kejadian tidak biasa yang dalam dunia spiritual disebut fenomena kesurupan ringan. Gejala yang dialami antara lain bicara tidak jelas, suara berubah, perilaku aneh, hingga perasaan tertekan secara mendadak. Beberapa petugas melaporkan merasa ada yang mengawasi atau energi kuat di sekitar lokasi reruntuhan. Fenomena ini diduga sebagai reaksi dari tekanan mental yang luar biasa, namun juga dipercaya sebagai interaksi dengan energi gaib yang ada di lokasi. Ada yang menganggap suara dan getaran itu sebagai bentuk komunikasi dari arwah korban atau makhluk gaib yang tinggal di sana. Kejadian ini semakin memperkuat kesan bahwa Highland Towers tidak hanya menyimpan tragedi fisik, tapi juga trauma spiritual yang mendalam. Salah satu pemikiran yang paling banyak disebarkan adalah bahwa tragedi Highland Tower adalah manifestasi dari kutukan. Kutukan ini bisa dipahami dalam dua konteks berbeda. Pertama, secara spiritual, kutukan berasal dari tanah dan energi negatif yang ada sejak lama, karena pembangunan gedung mewah dilakukan tanpa memperhatikan kondisi alam dan spiritual lokasi, maka akibatnya adalah bencana yang tidak bisa dihindari. Kedua, secara sosial dan etis, tragedi ini dilihat sebagai hukuman alam terhadap keserakahan dan kelalaian manusia. Keserakahan dalam hal ini adalah membangun apartemen mewah di tempat yang tidak sesuai, mengabaikan peringatan tanda bahaya yang sudah muncul, dan melanjutkan proyek meskipun kondisi geografis dan lingkungan jelas tidak mendukung. Dari sudut pandang ini, tragedi Highland Tower bukan hanya soal teknis dan fisik, tapi juga soal konsekuensi moral atas sikap manusia yang mengabaikan alam dan etika. Kutukan menjadi simbol dari peringatan yang keras untuk tidak mengulang kesalahan serupa. Penampakan dan teror tak terlihat. Setelah tragedi runtuhnya Tower 1 di Highland Tower, meskipun secara fisik gedung-gedung yang tersisa, terutama Tower 2 dan Tower 3, tetap berdiri, suasana di kawasan itu berubah drastis. Apa yang tersisa bukan hanya reruntuhan dan puing-puing, tapi juga kisah-kisah supranatural yang terus menghantui kawasan tersebut sampai sekarang. Dalam segmen ini, kita akan membahas secara rinci berbagai laporan dan cerita tentang penampakan dan teror yang tak terlihat yang diceritakan oleh warga sekitar, para urban explorer, hingga para YouTuber yang pernah memasuki kawasan ini. Salah satu hal yang paling sering dilaporkan oleh warga yang tinggal di sekitar Highland Towers adalah suara tangisan yang muncul di malam hari. Suara ini bukan suara manusia biasa, melainkan suara tangisan yang penuh kesedihan, bahkan terkadang terdengar seperti jeritan pilu. Menurut para warga, suara ini muncul secara acak, tapi intensitasnya meningkat terutama saat malam hari, di saat cuaca dingin dan sepi. Suara tangisan ini diyakini berasal dari korban tragedi yang nyawanya hilang saat runtuhnya Tower 1. Beberapa warga yang sudah lama tinggal di sekitar lokasi menyatakan bahwa mereka sering merasa tidak nyaman saat mendengar suara tersebut. Bahkan ada yang mengalami kesulitan tidur karena ketakutan. Suara itu menjadi salah satu tanda bahwa kawasan ini masih hidup dengan energi dari masa lalu. Selain suara, ada juga laporan tentang penampakan fisik. Salah satu cerita paling populer adalah tentang sosok wanita yang sering terlihat di balkon Tower 2.
Sosok ini digambarkan sebagai seorang wanita berambut panjang, berpakaian putih, atau pakaian berwarna terang, yang tampak sedang menatap jauh ke arah kota. Penampakan ini biasanya muncul di waktu senja atau malam hari, dan hanya terlihat oleh beberapa orang yang berani memasuki kawasan tersebut. Beberapa saksi yang melihatnya menyatakan bahwa sosok ini tidak bergerak, hanya berdiri diam dan memberikan kesan sedih. Ada teori yang mengatakan bahwa sosok wanita tersebut adalah arwah korban tragedi atau seseorang yang terkait dengan kisah kelam Highland Towers. Penampakan ini menambah atmosfer mistis yang sudah melekat di lokasi tersebut. Fenomena lain yang cukup sering dilaporkan adalah kemunculan anak kecil yang terlihat berlarian di lorong-lorong kosong di dalam gedung Tower 2 dan Tower 3. Meski gedung-gedung itu sudah lama ditinggalkan dan tidak terawat. Beberapa orang mengaku pernah melihat sosok anak-anak bermain atau berlari-lari, tapi saat didekati, sosok itu menghilang begitu saja. Cerita tentang anak kecil ini cukup unik karena tidak disertai dengan perasaan takut atau menakutkan bagi sebagian saksi. Justru beberapa dari mereka merasa sedih dan iba mengingat tragedi yang membuat banyak keluarga kehilangan anak-anak mereka. Kisah ini sering menjadi bahan diskusi di komunitas urban explorer dan penggemar cerita horor, dan dianggap sebagai tanda bahwa energi dari korban masih berkeliaran di sekitar gedung. Dalam beberapa tahun terakhir, Highland Towers menjadi lokasi favorit bagi para urban explorer dan pembuat konten di platform seperti YouTube. Mereka mencoba menjelajahi gedung yang sudah terbengkalai, mendokumentasikan suasana horor dan misteri di sana. Namun, banyak dari mereka yang mengaku mengalami gangguan supranatural selama eksplorasi. Gangguan yang dilaporkan bermacam-macam, mulai dari suara langkah kaki yang tidak terlihat, benda yang bergerak sendiri, hingga sensasi ditekan atau merasa ada yang mengikuti. Beberapa YouTuber yang cukup populer bahkan mengunggah video yang menunjukkan penampakan cahaya aneh atau suara-suara yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Video-video ini memicu perdebatan di kalangan netizen antara yang percaya dengan fenomena supranatural dan yang menganggapnya sekadar rekayasa atau efek dari suasana gedung tua. Kisah para urban explorer ini menambah dimensi baru pada legenda Highland Towers, yang kini tidak hanya dikenal sebagai lokasi tragedi fisik, tapi juga sarang aktivitas paranormal. Kisah-kisah tentang penampakan dan gangguan supranatural tidak hanya berhenti pada cerita, tapi juga berdampak nyata pada psikologis warga sekitar dan pengunjung. Beberapa warga yang masih menetap mengaku mengalami gangguan tidur, perasaan cemas tanpa sebab, hingga mimpi buruk yang berulang. Ada pula yang mengalami perubahan perilaku setelah lama berinteraksi dengan lingkungan sekitar Highland Tower. Bagi para pengunjung dan urban explorer, pengalaman mistis tersebut terkadang membuat mereka memilih untuk segera meninggalkan lokasi atau tidak kembali lagi. Fenomena ini memperkuat keyakinan bahwa lokasi Highland Tower tidak hanya menyimpan trauma fisik, tapi juga trauma spiritual yang terus hidup dan berpengaruh hingga sekarang. Kesimpulan dan penutup. Setelah kita menelusuri segala sisi dari Highland Tower, mulai dari sejarah pembangunan yang megah, masa kejayaannya yang penuh kemewahan, tanda-tanda bahaya yang diabaikan, hingga tragedi runtuhnya Tower 1 yang merenggut puluhan nyawa, tidak ketinggalan kisah proses pencarian korban yang penuh haru, dan juga kisah-kisah mistis yang menyelimuti lokasi ini. Kini saatnya kita menarik kesimpulan. Highland Towers adalah sebuah kisah tragis yang mengingatkan kita bahwa pembangunan dan kemajuan tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan dan keharmonisan dengan alam. Seberapapun megahnya sebuah bangunan, seberapapun mewahnya fasilitas yang ada, bila kita tidak mendengarkan tanda-tanda alam dan memperhatikan risiko yang ada, bencana bisa saja terjadi kapanpun. Kita juga belajar bahwa kelalaian dan keserakahan dapat membawa dampak yang menghancurkan. Ketika kepentingan bisnis dan keuntungan jangka pendek diutamakan tanpa memperhatikan kualitas dan faktor lingkungan,
maka nyawa manusia bisa menjadi taruhannya. Lebih dari itu, tragedi ini meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban, warga sekitar, dan siapa saja yang terlibat. Namun, ada pula pelajaran penting tentang solidaritas dan kebersamaan dalam menghadapi duka, yang patut kita hargai. Kita sebagai manusia harus selalu ingat untuk memprioritaskan keselamatan dan kepedulian terhadap lingkungan. Tidak mengabaikan tanda-tanda bahaya sekecil apapun. Menghormati dan menjaga warisan sejarah, sekaligus belajar dari kesalahan masa lalu. Menjalin empati dan membantu sesama terutama di saat-saat sulit. Highland Towers adalah sebuah peringatan abadi yang tidak boleh kita lupakan. Terima kasih telah setia mengikuti seluruh rangkaian cerita dan misteri di balik Highland Towers. Semoga informasi dan kisah ini memberi wawasan dan membuat kita semua lebih berhati-hati serta bijak dalam memandang pembangunan dan lingkungan di sekitar kita. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Misteri Dunia dengan subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang yang bisa belajar dari kisah ini. Sampai jumpa di video misteri berikutnya. Tetap jaga diri dan lingkungan sekitar. Salam dari kami di Misteri Dunia.